Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha la syarika lah jul judi wal karam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam misbahiz zalam wa rasulul mulkil alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala madad duhuri wal ayyam ma ba'du manaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad fi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad haqqi bihaqqi sayyidina Muhammad nasalukal futuh wal munuh wa rasul taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Latil kiram muhtaramin wal jamaah ustadzul ilmi yang hadir ya, pada pengurus ustadzul ilmi pembina juga di antara orang tua kita Pak Ajang Musakir, Pak Syekh Usman dan juga Ustaz Firmansyah dan Razak dan yang lainnya ya, hadirin hadirat. Alhamdulillah syukurillah senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian di antara masyarakat afiatan panjang umur dan amat besar Islam wal iman. Ya, pada hari ini malam ini kita kembali melaksanakan salah tugas kewajiban kita thalabul ilm, menuntut ilmu dengan harapan hadirnya kita, niat kita dari rumah sampai tempat yang mulia ini nanti curah rahmat dan maghfirah kepada kita sekalian dan ilmu yang bermanfaat. Mengharapnya nanti kembalinya kita di tempat ini semua dosa-dosa kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya kalau minta beli bahwa bisa bila bisa keluar dari rumahnya untuk ilmu berada dalam fisabilillah. Salawat dan salam sampaikan keharibaan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beragutnya setiap akhir zaman. Ahli ta'lim kita membaca umur suratul Fatihah dan niatkan untuk ahli famili kita, orang tua kita, nenek kita, guru-guru kita, khusus kawan-kawan kita yang melalui kita yang bergabung tul imin dan juga yang kita yang senantiasa memberikan hartanya uangnya untuk kepentingan kemaslahatan masjid ini senantiasa berikan panjang umur, kesehatan, keberkahan, panjat kita bisa berikan kemudahan, kelancaran Subhanahu wa taala dan keluarga kita, jamaah kita, orang tua kita, kakak kita, nenek kita, orang tua kita, anak kita, tangga daripada tempat ini senantiasa yang kurang sehat diangkat banyak memberikan kesehatan Subhanahu harapan karamah anak kita, zuriat kita jadikan anak yang solih solihat yang senantiasa beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansar wa walidina wa walidikum wa atina awatikum wa muwatin muslimin wal muslimatin minhum min khusum akhli bi hadzal kitab ya tawassana tawassakum bi rahmah wal maghfirah wa idu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabatihim fid din wa dunya al akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi masih kita berada di bulan Rabiul Awal. Ada banyak tanda mahabbah kita, tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal taklin diawali dengan membaca selawat, diriwayatkan dalam kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan nanti kelak bahwa dia ada bilal hamdi bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak mendapat syafaat al-uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya, barang siapa yang cinta kepadaku pasti apa banyak mendapat hamba syai'an aksara min zikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu pasti banyak menyebutnya. Ya, jadi bulan Rabiul Awal kurang lebih minimal 10 kali dah kita bisa menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, baik dalam keadaan riya, kita sombong, tetap diterima selawat kita. Yang lain belum tentu. Ya, kalau ibadah sholat teriak nggak diterima, sedekah teriak nggak diterima. Tapi dengan kita selawat langsung, ya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu enak. Nah, kita selawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Man sholat ayat salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra, 10 kali 1 kali. Artinya Allah diberikan ampunan, rahmat kepada kita sekalian. Ya, maka lazimkan, mudawamahkan ya di bulan Rabiul Awal, ya berbanyak lagi menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW, ya tanda mahabbah kita nggak lain. Ya, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Almar'u ma'aman ahabbah. Nah, itu akan ditempatkan, dikumpulkan bersama orang ia cintai. Cinta Rasulullah, insya Allah berkumpul bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka kitab kita halaman 60, 60 tengah-tengah itu. Ya, adapun aturan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun aturan kita kepada timbangan itu 4 perkara. Pertama, hendaklah berguru ilmu beserta mengerjakannya. Kedua, hendaklah suci segala pekerjaannya. Ketiga, hendaklah baik perangi kepada segala makhluk. Keempat, syukur kepada Allah Ta'ala dalam segala pekerjaan yang baik. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi wal ma'ab. Jadi sekalian, pelajaran kita hari ini adapun aturan cara kita ya kepada timbangan. Timbangan itu 4 perkara, ditimbang. Nanti amal kita semuanya apain? Ditimbang. Mayak manusia lajin khairayaro, kalau yang saraya terlihat ntar. Ya, ditimbang. Kalau yang berat kemana larinya? Surga. Yang ringan ke neraka. Ditimbang. Perlu timbangan. Ya perlu supaya apa? Benar, jujur, jangan curang. Maka yang pertama apa itu? Hendaklah berguru ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu beserta mengerjakannya, mengamalkannya. Jadi kita berguru ilmu, mencari ilmu, telah dapat diamalkan. Itu baru ilmu nafi', ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat. Jangan nungguin banyak. Ya, yang sedikit kita dapat itulah yang kita amalkan. Jadi ilmu itu bermanfaat buat kita, menolong kita. Ya, makin baik ibadah kita. Karena apa? Kita beramal, kita beribadah, kita bekerja dengan ilmu. Maka yang wajib ada ilmu, belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu wajib. Kalau ilmu yang lain, kita belajar ilmu dunia selesai. Gelar doktor, profesor selesai sudah. Tapi untuk ilmu agama tauhid nggak ada batasnya. Ya, utlubul ilma minal mahdi lalahdi, long life education sampai mati. Ya, sampai meninggal dunia baru berhenti. Itu namanya ilmu yang wajib. Nah, kita sekarang sama. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib. Kalau yang wajib ditinggalkan dosa. Kalau ada kesempatan waktu, umur panjang, keluasan, nggak nuntut ilmu, rugi dia. Rugi. Baru bisa mengerjakan sholat, belum bisa menegakkan sholat. Kenapa? Nggak belajar. Mengerjakan sholat, Jumat datang, ntar pulang, ndal orang dicari cakepan. Tuh, baru apa? Mengerjakan sholat.
Sholat juga, tapi bohong juga. Sholat juga, nipu juga. Baru apa? Mengerjakan sholat. Di aplikasi pengaruhnya sholat nggak ada media. Dikatakan sholatan hanil fasul munkar tuh nggak ada. Maka sudah tegakkan sholat. Udah bisa menegakkan sholat, berarti semua yang kita kerjakan sholat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, mungkar kita nggak kerjakan, keji kita nggak kerjakan, nah terus tegakkan sholat. Tapi banyak masih umat Islam kita saudara kita bahwa bisa mendirikan sholat. Sholat juga, nyuri juga, sholat juga, nipu juga, banyak. Karena baru mendirikan sholat, maka perlu pakai ilmu. Pakai ilmu. Kalau kita nggak pakai ilmu, pekerjaan kita semuanya sia-sia. Ibnu Ruslan kitabnya Al-Jubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang yang bekerja beribadah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya Pak, didasari ilmu pekerjaannya, sholat ibadahnya, a'malu pekerjaannya mardud, ditolak, la tuqbalu, enggak diterima. Ya, udah ditolak, enggak diterima. Kenapa? Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Maka ilmu itu penting. Ya, derajat orang bisa tinggi mulia, kenapa? Karena ilmu. Allah yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Biar datang belakangan, dari depan. Kenapa? Ada ilmunya. Ya, orang hormatin, orang muliakan, kenapa? Punya ilmu. Ntar pulang lain, orang atau dia dua ilmu. Ya, dia ilmunya, dia punya ilmu. Allah yang bilang tuh diangkat derajatnya. Kenapa? Beriman, punya ilmu. Tapi kalau nggak beriman, punya ilmu, menghancurkan dunia, kekacauan, perusakan. Kenapa? Tidak didasari iman. Didasari iman. Nah, kita alhamdulillah. Alhamdulillah tuh berguru di suruh pertama. Berguru beserta mengerjakannya, mengamalkannya. Dapat kita bisa di bulan pandai Rabiul Awal tahunnya, banyak salawat, baca salawat. Nah, ada yang panjang sigotnya, ada yang pendek itu bentuknya, baca yang baca dah. Ya, yang 10 gampang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, belajar. Sayyidina boleh nggak? Sayyidina boleh, kata saya Jabir, silakan aja. Yang penting apa? Diamalkan. Yang penting dikerjakan. Dikerjakan. Mau hajat kita diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya hajat, banyak keperluan di dunia ini, maka bacalah minimal sehari 100 kali selawat. Kapan tuh? Maghrib baca, ntar mau subuh baca, kalau nggak sama maghrib aja atau subuh aja, pilih dah. Waktu-waktu yang mustajabah. Guru kita Habib Junaidi bilang, ya Khalid bilang, apa gampang? Ya. Enggak gampang salawatnya. Allahumma sholli diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi 100. Selesai habis. Ya Allah sallallahu alaihi wa takunu lana walil mu'minina faraja wa surura wa alihi washabihi tasliman katsira. 100 hajat kebutuhan kita luluskan. Ya, di dunia 30, di akhirat 70 hajat kita diluluskan oleh Allah. Kita banyak keperluan, banyak hajat. Ya. Nah, tepat nih waktunya. Mau nantinya time ini waktunya di bulan Rabiul Awal. Berbaca. Mang susah, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, enggak susah, paling 10 menit. Paling 10 menit. Tapi mengamalkannya lupa mulu. Lalai kita. Habis maghrib lupa, ntar subuh lupa tuh. Yo, lupa. Kalau dikerjakan enggak lama. Ini enggak lama. Di samping ya selawat-selawat yang lain yang punya fadilah, hikmah, keutamaan. Ya. Nah, yang itu kita bisa dah.
yang gampang, yang mudah dengan kita, ya. Itu. Jadi yang pertama berguru. Ya, berguru ilmu, mencari menuntut ilmu. Udah dapat tuh ilmu, diapain? Diamalkan. Diamalkan, Masya Allah. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Pertama udah, kedua hendaklah suci segala pekerjaan dengannya harus bersih, halal pekerjaan kita. Nah, kalau kita nggak suci, hati kita, jasmani kita yang nggak suci, ya susah menerima ilmu. Ya, terutama bebel. Kenapa? Banyak dosanya. Ngapalin susah, ingat susah. Kenapa tuh? Bersihkan dulu jasmani kita dan rohani kita. Kita makan barang-barang yang halal, hasil pekerjaan kita. Nah, hasil pekerjaan kita. Kan agama kita agama yang bersih. An-nazafatu minal iman. Bersih. Lahir dan batin. Bukan hanya lahir doang. Tuh baik. Ya sucikan. Apalagi hati kita udah bersih. Kalau hati kita udah bersih, apa yang kita minta ke Allah diijabah langsung. Dan transfer terus sama Allah. Apa yang kita minta dikasih, diberikan. Kenapa? Hati kita udah bersih. Udah nggak ada dosanya. Sering bilang tuh, ada orang yang hatinya bersih, ya bisa jalan di atas air. Amin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya sama, kita bisa mengamalkannya, modelnya sama, tapi hati mereka, hati orang itu bersih, sehingga di jalan di atas air itu beku bisa. Kenapa? Udah bersih hatinya, batinnya kepada Allah, kontak langsung. Nah, kalau model kita baca Bismillah 100 kali juga jalan di empang, dikali anyut. Model kita, doa kita masih ngebul. Masih ngebul. Bisa nggak kita? Bisa. Asal hati kita bisa bersih. Tingkatan para rasul, para wali, ya, para tabi'in soleh, salafus soleh tuh. Ya. Wahib kita tuh yang kita ziarahi. Di Empang Bogor, di Tanggol, Soleh Tanggol tuh, di Kunjung. Kenapa orang-orang yang hatinya bersih? Yang hatinya bersih, kalau dia minta sama Allah langsung kontan bayar, kasih. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, pasti aku kabulkan doa kamu. Minta salat demi Allah. Cuman berarti kita ya suci segala pekerjaan suci. Mau sholat harus suci. Ya, ngaji baca Quran harus suci. Ya, kenapa? Dan kita wudu. Wudu. Yang ketiga, hendaklah baik perangi kepada segala makhluk. Baik akhlak, perangi. Akhlak beda dengan etika. Beda dengan sopan santun. Ya, ada orang jalan kakek-kakek, kita ikut bungkuk, itu akhlak bukan? Bisa ngejek, orang kakek-kakek diikutin, dia bongkok-bongkok, bukan ada hormat, ngeledek, bukan akhlak. Jadi akhlak contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak. Di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu akhlak. Nih orangnya beri salam komplit, ya. Jadi beri salam hukumnya, sunnah. Jawabnya wajib. Kadang yang beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di belakang lam, pelit banget. Ya, sekurang-kurangnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Satu-satu. Kalau bisa lebih baik.
Lebih baik kalau assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waridwanu. Lebih baik. Kita harus lebih baik. Itu namanya akhlak. Ya, akhlak. Karena akhlak Nabi adalah kata Aisyah karena khuluqul Quran. Oleh Nabi Al-Quran. Quran berjalan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang di Quran diamalkan. Ya, akhlak. Beda dengan sopan santun, beda dengan etika. Kepada siapa? Makhluk. Makhluk. Siapa makhluk? Ya manusia. Siapa makhluk? Hewan. Siapa makhluk? Tumbuhan. Harus berbuat perangi, berbuat baik. Ya. Lihat Abu Hurairah bagaimana dengan kucing tuh. Lihat Nabi kita Muhammad SAW dengan muzanya dan kucingnya, masya Allah. Dia lagi tidur, jubahnya tuh nggak diangkat, malah digunting. Malu kita siapin air. Kenapa? Perangi sama makhluk, perangi sama binatang. Begitu sama tumbuhan. Kalau nggak ganggu kita jangan tebang sembarangan. Karena mereka pada bertasbih, berselawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk Allah. Makhluk. Di banyak dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW tentang akhlaknya. Dalam perang perjuangannya banyak. Selalu pemaaf. Dan kisah-kisahnya kalau Nabi jalan ke Masjidil Haram di perjalanan diapain tuh? Sering diludahin. Orang Yahudi diludahin. Nabi balas. Agak. Sehari, 2 hari, seminggu selanjutnya nggak ada umi lain. Mana nih? Sakit ya Rasulullah. Langganan sakit. Yang biasa ngeludahin sakit. Jadi orang kafir yang belum pada datang, Nabi udah nengokin, beri salam, siapa langganan tuh, masya Allah. Kalau kita oleh nyakitin kita tiap hari jalan, dia sakit, dibilang apa? Mampus lu lah, mampus lu lah, lu rasain. Tapi enggak datang nengokin, tuh akhlak, akhlak. Ketika Nabi ke Taif, bukan disambut, disambit. Ya, dengan batu karena banyaknya kampung nyambitin dia, sampai Nabi berlumuran darah. Malaikat penjagung nawarin. Habisnya orang Taif nih. Ya, kalau kita lagi kepepet berantem, orang bantuin kira enggak? Udah hajar belair bro, hampir bro gitu. Nabi enggak. Rasulullah tidak. Ya, pernah didoakan wahdi kami fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk, berikan hidayah karena mereka enggak tahu ke seorang nabi, seorang rasul. Tidak akan nanti ada generasi kalau kakeknya, bapaknya enggak beriman, apa ada generasinya, anak cucunya beriman. Sampai begitu. Padahal udah berlumuran darah. Diusir, ditimpuk. Ukhruj min baladina, keluar dari negeri kami, dari Taif. Tapi yang menimbuk dia, yang musim dia doain Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Akhlak, akhlak. Lagi belajar Nabi ngajar, banyak pertanyaan, dengan Nabi pulang agak malam, pulang rumah Siti Aisyah. Dia ketok-ketok, Aisyah nggak dengar. Gelar apa tuh? Sejadah depan pintu. Ya, pas subuh bangun minta maaf Nabi itu. Kalau kita dia tunjuk jidat di kita, rasa lu tidur keblok. Minta maaf Nabi. Siti Aisyah. Dia sejadah depan pintu. Akhlak. Akhlak, masya Allah. Bisa pagi hari ini nggak ada sarapan nih, nggak ada kopi, nggak ada. Puasa. Kalau model kita pagi nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada apaan, makanan suruh ngapain? Ngutang dulu. Nabi puasa, Rasul puasa, masya Allah. Akhlak, akhlak. Nggak mampu kita dah.
Nah, Nabi liutamima makarimal, diutus untuk menyempurnakan akhlak, perangi akhlak. Nah, kita nggak bisa, nggak mampu. Contoh seluruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, nggak mampu. Pokoknya ada yang maulid, apa kita bisa menyontoh. Ulamanya, Habibnya menjelaskan buat kita bisa nyontoh. Nggak semuanya lah kita contoh. Kurang-kurangnya ada yang kita bisa kita contoh. Perilaku siapa terjang ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Atau kepada makhluk ya, kepada manusia, kepada hewan. Tuh yang merah hewan, tolong kasih makan, kasih minum ya. Karena hewan bisa memberikan apa? Orang yang tadinya pelacur bisa masuk surga, kenapa? Berikan minum. Lihat anjing sudah kehausan, dia turun tuh, diambil dengan terompanya sepatunya, dia air, tapi anjing itu hilang kehausan dahaganya. Karena itu kabarnya masuk surga. Anjing dan sebagainya bisa orang masuk surga. Kenapa? Sayang binatang, hewan. Ada yang ahli ibadah, punya kucing, dia kasih makan sampai mati digorong, mana? Neraka. Tuh sayang kepada makhluk, sayang kepada tuh tumbuhan. Tuh jangan main tembang, jangan petik, masya Allah. Ya, itu cara-cara baik kita ya. Yang terakhir, keempat, syukur kepada Allah. Syukur kepada berterima kasih kepada Allah. Bagaimana terima kasih kepada Allah? Tuh dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi semua perintahnya Allah jalankan. Sami'na wa ata'na, tanda syukur. Tuntut ilmu, hadir kita. Sholat kita, berpuasa puasa, punya duit, punya haji, itu namanya syukur pada Allah. Dikasih rezeki yang luas, ya bersyukur. Kenapa? Diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, terus syukur. Bersyukur kepada Allah. Jangan nggak bersyukur kita. Karena semua pemberian Allah. Kita cuma ikhtiar. Ada bos kita yang dari al-wasilah doang kita kerja. Karena rezeki kita udah diatur Allah Subhanahu wa taala. Allah yabsutur rizqa liman yasha. Yang menghendaki kepada kita ada rezeki. Ya, banyak rezekinya dari Allah. Wa yaqdir, Allah nyempitkan juga dari Allah untuk rezeki. Nah, kita hanya wajib ikhtiar. Wajibnya nyari usaha. Sedapatnya itu dari Allah. Ya, jangan pakai tukang sol, tukang Jainuddin. Tukang sol pasti ngesol, tentunya sehari nggak dapat duit. Nanti sholat enggak. Kalau sehari cuma dapat berapa ya? 25.000. Lalu di temannya, coba kamu sholat dah, insya Allah rezekinya lebih itu. Ya. Pas di sholat, ya sehari zuhur, asar enggak ada yang ngesol, enggak ada yang namanya sepatu. Kemarin nggak sholat, dapat 25.000. Sekarang dari asar ada yang mau maghrib ada apa? Sendal jepit katanya. Cuma apa? Ya jepit. Cuma lebih sedikit dia dapat. Di 5.000 cuma 5.000. Apa kata tukang sholat? Gua kapok udah sholat. Padahal gua sholat juga banyak. Gua sholat rezekinya. Bukan ukuran itu, bukan. Mungkin yang dia sholat rezeki yang 5.000 itu yang lebih berkah dibanding duit yang 25.000 sholat. Keberkahan itu yang penting. Keberkahan. Yang duit kita bisa jadi karunia. Dapat dibayar banyak, disedekahkan, dipakai untuk karunia dari Allah. Punya kendaraan diajak buat yang baik-baik itu karunia dari Allah. Haza min fadli Robbi, itu Nabi Sulaiman. Kendaraan kita, mobil kita, motor kita, semuanya karunia dari Allah. Tapi kalau sebaliknya nggak ingat Allah, namanya maksiat.
Istijraj, diulur, diambolin. Kenapa? Enggak pernah jadi ibadah tuh harta. Kendaraan. Mau ke puncak mulu ke malam, pot maksiat mulu. Itu namanya ya, bukan fudul. Istijraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kita syukur, lu tambahkan membantu kepada kita. Syukurlah. Ya, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dimanapun kita berada, ingat Allah. Ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur. Kalau nggak syukur kita diusir, kita langsung balai. Ya, nggak bersyukur itu, nggak bersyukur nikmat Allah, nggak bersyukur, nggak sabar dengan ujian Allah. Dah, kalau diusir kita depan di korong langit. Hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya syukur kepada Allah dalam segala pekerjaan yang baik. Sekarang nih kita bersyukur karena mengerjakan yang baik, taklim, salat, bersyukur karena mengerjakan yang baik, sedekah, bersyukur karena mengerjakan yang baik. Beda maulid kita berpartisipasi nyumbang, bersyukur pada Allah pun rezeki. Kenapa? Bisa ikut andil dalam peringatan maulid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juang, ikut andil, ya peduli kita. Insya Allah harta yang kita miliki mendapat keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Ya minumannya apanya semuanya itu dari kita. Bang berat, susah untuk menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita latih, kita istiqomah, insya Allah menjadi manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ucapan kita, perbuatan kita, harta kita, semuanya. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya diberikan panjang umur, kesehatan, keberkahan, hajat kita benar maulid, dengan kemudahan dan cara Allah Subhanahu wa taala. Lain tanda cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.